di hati saya, ya Allah, kalau memang ini saya harus mati dan bener nggak surga di telapak kaki ibu, kalau saya pulang selamat dari Timur-Timur, saya akan cuci kaki ibu saya minum airnya, saya pakai mandi. Yang saya terkesan dengan Pak Harto, saya jaga di lantai 2, cendana, sempat ketiduran. Bapaknya? Saya ketiduran. Pak Harto keluar pakai piyama, Pak kontrol hari Jumat. Hari Jumat tuh saya ingat. Pagi berarti Pak ya? Jam 1 malam. Oh jam 1 malam. Jam 1 malam kontrol Pak Harto. Ngantuk le. Ini senjata AK tak injek talinya. Tapi pistol sini saya. Ngantuk le. Wah siap. Udah nggak, wah besok saya dihukum sama Pak Sapri. Ternyata. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini saya sedang saya mendampingi seorang purnawirawan Komando Pasukan Khusus atau kita kenal sebagai Kopassus. Beliau ini purnawirawan dengan pangkat mayor. Nama beliau adalah Bapak Hermintoyo. Beliau saat ini sudah berusia hampir 75 Pak ya? Hampir 75. Beliau punya pengalaman banyak sekali dan kita menurut saya sangat layak kita dengarkan. Karena apa? Pak Hermin ini pernah operasi di Kalimantan Barat, pernah terjun di Dili pada pembuka operasi Soroja tahun 75, terus juga pernah 2 kali ke Dili ya, yang kemudian peristiwa kedua, penugasan kedua dalam Nanggala 28, beliau dan timnya ikut berkontribusi waktu penangkapan dan akhirnya tertembaknya Nicolau Lobato. Nah setelah dari situ Pak Hermin sempat aktif di Pas Pampres, dipercaya jadi pengawal presiden, Pak Harto, Pak Habibie, juga Pak Tri Sutrisno. Jadi pada kesempatan ini Pak Hermin, terima kasih banyak. Saya sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak. Siap. Dan mendengarkan kisah-kisah Bapak. Karena menurut saya teman-teman para pecinta dunia militer, khususnya sejarah TNI, juga perlu tahu apa yang pernah Bapak alami, bisa mendengarkan, biar bisa melengkapi apa yang teman-teman pahami selama ini tentang sejarah TNI, khususnya operasi Soroja, dan lebih khusus lagi keterlibatan Baret Merah. Nah mungkin Pak Hermin bisa cerita sama saya nggak, Pak Hermin itu pengalaman pertamanya jadi tentara itu, apa yang awalnya jadi tentara itu gimana ceritanya Pak Hermin? Siap. Baik, saya sampaikan. Tahun 1966, saya itu mendaftar calon bintara Angkatan Darat. Ternyata pendaftaran itu di Kodam 8 Barujaya. Saya mendaftar caba, ternyata ada angket intinya. Berhubung lamaran saudara masuk bintara tidak diterima, saudara dimasukkan ke Tamtama RPKAD. Oh, oke. Begitu saya bersemangat untuk masuk RPKAD, saya siap. Nah, rombongan dari Surabaya dikirim ke Bandung. Ada berapa gerbong waktu itu. Oke. Ternyata di tes di Bandung saya gagal. Kenapa? Karena nggak bisa renang. Jadi saya tidak bisa renang, akhirnya saya ditampung di Kodam 6 Siliwangi, terus ditempatkan di Batalion di HUB Kodam 6 Siliwangi di Jalan Tegalega. Di Bandung Pak ya? Ya di Bandung. Saya pendidikan 3 bulan, setelah lulus pendidikan dengan pangkat prajurit 2, langsung menempuh kejuruan HUB telegrafis di Ungaran. Dari Ungaran selesai pendidikan lulus, langsung ditempatkan di Kodam 6 Siliwangi, dan saya ditempatkan di Brigif 12 Raider Guntur, home base-nya di Cianjur. Makanya saya dapat gadis Cianjur. Jadi Cianjur. Cinta itu bersemi di tempat penugasan pertama, betul Pak ya? Kelihatannya begitu.
Nah, begitu saya di Cianjur, persiapan Brigif 12 Guntur terdiri dari 3 batalion, 301 Prabukian Santang, basisnya di Sumedang, 308 di Cicalengka, Ya. 327 di daerah Batu Jajar itu. Dari situ kita satu brigade tugas ke Kalimantan tahun 68. Oke. 68 tugas. Kekuatan berapa itu Pak? Satu batalion atau? Satu brigade, Satu 3 batalion. 3 batalion, satu brigade Pak ya? Ya, satu brigade. Berangkatlah ke Kalimantan. Siapa waktu itu komandannya Pak dan brignya Pak? Komandannya dan brigipnya Kolonel Sumiarsa. Sumiarsa, oke. Nah, kita berangkat dari Cianjur menggunakan kereta api menuju Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok kita menggunakan kapal motor berantas menuju ke Muara Kubu, Pontianak. Ya, ya. Di sana kita langsung laporan ke Pangdam. Pangdamnya waktu itu Brigjen Sinuartono. Dari situ kita langsung menuju sasaran ke perbatasan Malaysia dan kebetulan pos komando dari Brigif 12 itu di Kampung Semito. Di dalam operasi itu kita ketemu dengan RPKAD. Oke. Pimpinan Kapten Sugito. Kapten Sugito itu dulu waktu kapten dan beliau memimpin juga operasi Timur Timur. Waktu di operasi Seroja. Nanti ketemu lagi di situ Pak ya. Ketemu lagi. Iya, iya, iya. Jadi begitu itu gabungan dengan RPKAD. Setelah gabungan dengan RPKAD, saya di Posko Semito sebagai operator radio ANGRC. Semito itu kira-kira posisi dari perbatasan? Ya masih jauh. Masih jauh Pak ya. Karena itu di pinggir Sungai Kapuas. Di pinggir Sungai Kapuas kita posko di situ Brigif ketemu sama RPKAD 2 orang sebagai perwakilan. Nah itulah saya bangganya RPKAD cuma 2 orang di pos itu. Siapa itu Pak? Kopral Tumin dengan Kopral Aswat. Oke. Nah ketemu. Nah jadi kalau pas istirahat saya suka main ke tempat dia, lihat dia kok gagah sekali gitu. Saya bilang, Pak sebenarnya saya itu pengen masuk RPKAD. Nah, kenapa? Saya pernah masuk tapi gagal karena nggak bisa renang. Nah, kalau gitu di sini mumpung di Kapuas belajar renang. Diajarilah saya sama Kopral Aswat tuh renang. Jadi dinaikkan sampan. Iya, iya. Terus disuruh loncat, renang, baru dijemput lagi pakai sampan sama Kopral Aswat. Jadi maksudnya bolak-balik iya. seberang gitu Pak? Enggak, jadi yang deket-deket dulu kayak anjing lah. Iya, iya, iya. Nah, lama-lama setahun bisa berenang. Pulang dari sana tahun 69. Maaf Pak, waktu belajar berenang tuh ada pengalaman mungkin sampai tenggelam gitu Pak? Enggak ya. Selalu didampingi. Jadi kalau mau itu udah langsung disamperin dengan Dia, ya. Itu sampan itu. Beda itu pulang dari sana, RPKAD pulang duluan, baru Brigif 12 pulang ke basis masing-masing. Iya. Ternyata saya tugas setelah saya cuti operasi itu, saya tugas menerima radiogram bahwa ada pendaftaran RPKAD lagi. Saya bilang sama kawan saya namanya Mahmud almarhum beliau, Mut ada pendaftaran RPKAD, yuk kita masuk yuk. Jadi saya berdua itu kemana-mana sama almarhum Mahmud itu. Iya. Ayo kita daftar yuk. Tapi kita harus punya prinsip. Kalau kita nggak lolos masuk RPKAD lebih baik keluar dari tentara. Jadi semangat. Jadi dari 15 orang dari Brigif 12 Guntur, yang lolos cuma saya dengan Mahmud itu. Oh cuma berdua Pak ya? Cuma berdua lolos. Termasuk renangnya lolos? Termasuk renang, dia orang Jombang udah pintar renang dia. Jadi kita udah itu masuk lolos. Tahun 70 saya latihan tuh bersama Askar Malaysia. Latihan komando bersama Askar latihan Malaysia. Komandonya Pak ya? Iya. Berapa orang mereka Pak? Masih ingat Satu peleton. Oh satu peleton? Satu peleton dari Malaysia itu. Namanya Askar Malaysia. Iya. Nah, rating saya perwiranya adalah Jenderal Sutioso. Waktu itu masih letnan. Masih leda kali? Letnan 2 apa letnan 1 itu. Karena pangkat copot semua. Iya, copot pangkat. Dengan Pak Agung Gumelar. Itu rating saya. Iya. Latihan komando tahun 70. Itu di antara perwira yang terus menonjol Pak ya? Iya. Nah, selesai itu lulus. Jadi dari Batu Jajar, kita masuk Batu Jajar dah.
dapat kita bayangkan, walaupun saya waktu mau tugas ke Kalimantan pertama, saya itu menempuh latihan raider juga. Jadi mungkin ada pengalaman raider itu begitu masuk ke komando mungkin ada inilah prioritas. Ternyata Prioritas, tidak ya. ada prioritas. Semua sama, baik perwira maupun tam-tam, bintara. Pukul rata semua. Pukul rata semua. Nah, tahun 70 selesai pendidikan, yaitu dari Batu Jajar, dasar komando, langsung ke Situ Lembang, hutan gunung. Hutan gunung. Hutan gunung Long Mares dari Situ Lembang sampai ke Cilacap. Berapa hari, Pak? Kalau tidak salah itu 10 hari kalau tidak salah ya, lupa saya. Jadi di situ sampai Cilacap langsung kita latihan pendaratan laut. Pendaratan laut, kita mendarat laut dari Cilacap sampai ke Nusa Kambangan gitu kita berenang tanpa pelampung. Jadi bagaimana caranya kita dengan perlengkapan tempur itu bisa Survive. sampai ke Nusa Kambangan. Ya kita itulah helm, terus ransel semua kita kasih sampah, terus kita tutup pakai mantel itu kita ikat rapat, jadi itu kita Jadi pakai pelampung. pelampung. Iya, iya, iya. Senjata di atas. Dari sana baru kita raid ke salah satu tempat tahanan militer itu, tahanan di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu. Iya, iya. Dari situ baru kita ke permisan Pelantikan. Baret Merah. Oke, oke. Nah, tahun 70 lulus 70 sampai 71 ada pemilu. Jadi kita nggak boleh. Pulang. Ada surat perintah sudah harus pindah ke Baret Merah. Aha. Tapi sama Brigit dipertahankan. Oh, oke. Jadi saya berdua itu Balik tugas masih pakai badge Siliwangi, saya tugas di Cimahi itu pakai Baret Merah. Karena suatu kebanggaan. Iya, iya, Saya iya. dengan Pratu Mahmud itu. Itu berarti selesai permisan, Pak ya? Jadi selesai Ya, permisan, selesai permisan langsung kembali ada ke kesatuan masing-masing. Oh, balik dulu ke Kesatuan masing-masing ya? sambil nunggu surat perintah untuk pindah ke Cijantung. ke RPKD, RPKD, lah. ya. Nah, dari situ sudah tahun 71 selesai pemilu baru pindah ke Cijantung. Cijantung. Oh. 71 pindah, saya 71 pindah, terus 73 ada perintah tugas operasi lagi ke Kalimantan Barat, perbatasan penumpasan PGRS. Balik lagi ke situ, Balik Pak? lagi. Oh, Kalau dulu saya tahun 68 itu di sektor timur, daerah Semeto sampai ke Putusibo, Putusibo. sampai ke Tekelan. Jadi sektor barat saya dipimpin oleh Kapten Andarias Satgas 3173 dan berhasil menembak mati S.A. Sopian, tokoh gerombolannya. Iya, 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 iya. Nah, dari situ 73 sampai 74 pulang, 75 persiapan terjun di Dili. Persiapan terjun di Dili. Luar biasa. Jadi jadwalnya tuh maksudnya waktu Bapak memang penuh dengan Iya, sampai 75 itu tugas-tugas Pak ya. operasi, ya. Penuh dengan tugas operasi, pelatihan terus. Pak sedikit kita mundur dulu Pak. Saya nggak bisa membayangkan pelatihan komando tahun 70 Pak ya. Berarti Bapak 70 tadi Pak ya, pendidikan 70, komandonya. Saya cuma ngebayangin situasi Pak ya, situasi alam yang masih sangat Iya. perawan lah ya kita bisa boleh katakan, masih belum saya mungkin Situ Lembang masih rimbun sekali, dinginnya kayak apa. Iya. Kondisi kesiapan peralatan anggota itu gimana waktu itu Pak untuk menahan cuaca dingin segala macam, logistiknya? Jadi tidak ada namanya kita takut dengan dingin ya. Kadang-kadang pelatih tengah malam itu kita dibangunkan dengan alarm. Ledakan, Iya, iya. bangun, apel di lapangan. Habis itu kita direndam di Danau Situ Lembang. Danau Situ Lembang. Direndam. Iya, iya. Nah itu ya kemungkinan untuk ngetes mental kita lah. Iya, mungkin iya, iya, begitu. iya. Di antara pelatih yang masih diingat waktu itu siapa Pak ya? Waktu yang saya ingat Sersan Mayor Pujironi, Pujironi. itu bintaranya, perwiranya Kapten Roman Ginting. Roman Ginting. Ya, Oke, itu yang oke, saya oke. ingat. Ah. Ya. Oh, baik, baik, baik. Nah, setelah selesai pendidikan itu, berarti Bapak persiapan tadi udah 74, udah 75 persiapan terjun di Dili, Pak ya? Ya. Nah, itu gimana waktu Bapak menerima perintah untuk ikut berangkat ke Seroja itu, Bapak waktu itu di satuan mana, Pak? Batalion berapa, Pak? Kompi Di di Cijantung atau? Kompi Hub saya. Di grup 1, Pak ya? Grup 1 Kopassus di Cijantung. Hmm. Jadi kita dapat perintah untuk tugas ke
Timur-Timur, Oke. tergabung dalam Nanggala 5. Komandannya Pak Sugito tadi. Letnan Kolonel Sugito, Iya, iya, iya. merangkap beliau dan grup 1 juga. Iya, iya. Jadi yang saya pikirkan bagaimana saya dengan peleton saya yang dipimpin Capa Martadi. Capa Martadi, jadi kalau untuk yang ke atas saya itu yang penting peleton yang saya itu dan saya operator radio. Radionya bawa radio apa Pak? PRC. Versi 77 PRC Pak ya? 77. Oke. Nah, PRC 77 itu begitu kita ada persiapan untuk tugas, kalau tidak salah bulan Oktober itu persiapan tuh. Jadi kita sudah dibagi perlengkapan radio, sudah kita packing radio PRC. Dapat kita bayangkan 22 kilo lengkap dengan isinya. Batu baterai untuk cadangan 3 kali, 60 butir batu baterai itu. Terus senjata AK. Amunisi. Ya amunisi. Terus munisi 500 butir. 500 butir Pak? Granat pindad 2. Belum perlengkapan perorangan yang kita itu. Nah itulah. Berarti beban Bapak tuh lebih banyak lebih banyak lagi. Saya udah bayangkan nanti kalau saya terjun, lebih baik saya sangkutkan di pohon dulu biar kaki saya nggak patah. Iya benar. Jadi ceritanya begitu. Ternyata begitu kita pelaksanaan tanggal 6, kita persiapan untuk terjun. Itu pagi-pagi. Maaf Pak, apa ada latihan pratugas terjun nggak Pak ya? Ada latihan tapi tidak di terjun itu tidak ada, tapi hanya kita latihan di pinggir jalan Cijantung itu. Sewar kiri, sewar kanan itu jatuh kiri ke kanan. Kalau kita jatuh dari penerjunan itu, jadi itu istilahnya sewar kiri, sewar kanan itu. Kalau Bapak Minto Pak Hermin sendiri terakhir terjun bulan apa Pak? Saya terakhir terjun di daerah Jatiluhur. Masih di tahun 75? Ya 75 betul. 75. Dan kita konsolidasinya 2 itu di Bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur. Ya. Itu latihan terakhir saya. Jalan tol belum ada itu dulu. Jadi sudah itu persiapan terjun di Dili tanggal 6. Iya. Kita persiapan pagi-pagi selesai apel, kita persiapan. Kita payung yang taruh di gudang kantin Candrasa itu, kita ambil kesiapan. Radio saya kumpul, saya siapkan, semua ada pelengkap. Tapi saya menyendiri. Karena beban yang lain-lain ngepak di dalam barak, saya di luar barak. Kenapa Pak? Ya supaya untuk inilah, menenangkan diri juga. Oh, ada perasaan ini Pak? Iya, Perasaan ada perasaan. takut atau? Karena apa, kawan-kawan yang tugas seperti tim Umi, Susi, itu ada yang gugur di sana. Saya ada persiapan, saya mungkin siap untuk mati. Siap untuk mati? Iya. Oke. Saya keluar air mata ini. Gitu. Begitu sudah itu, kita dibagi doa sama rois kita, Kapten Nukman Mursidi. Iya. Kita dibagi doa, ternyata kita doa itu kita baca, ternyata istri saya sudah di belakang. Istri sudah di belakang saya, nungguin saya. Saya dikirim nasi, bungkus, saya makan, dia ngeliatin aja. Selesai itu kurang lebih jam 11:30. Siang Pak ya? 11:30 siang kita sudah naik truk semua untuk berangkat ke Halim. Oke. Nah berangkat ke Halim, istri saya itu lari ke belakang kantin. Dulu ada kantin grup 1 itu di Tanggul itu. Saya melihat gini, saya punya uang 5.000. Oke. Karena saya sudah rencana mungkin saya akan mati. Uang 5.000 itu saya lempar ke istri saya yang di atas tanggul. Dan uang itu jatuh di jalan. Terus diambil sama ibu? Turun, dia diambil. Mengharukan Itu sekali Pak. saya. Nah, Ibu, maaf Pak, Ibu sempat bicara apa waktu itu Pak sebelum Bapak berangkat? dia hanya diam, tidak keluar sepatah kata pun. Karena tugas itu dikira dia seperti di Kalimantan. Tidak ada perlawanan. Nah. Dan Bapak juga tidak menceritakan Pak ya? Enggak. Kondisi real di... Iya, enggak. Nah kebetulan istri saya waktu itu masih dompleng di rumah Letnan Sunarko. Jadi ikut di situ. Pak Narko. Ya Pak Narko di rumah, di keluarganya itu. Ya Pak Narko ini juga tugas sama saya. Dan tahun 1 kompi A. Kompinya Pak Luhut. Nah begitu sudah ceritanya jam
Kalau tidak salah jam 9 malam kita sudah pasang payung semua di Iswayudi Madiun Udah sampai itu. udah sampai Iswayudi nih Pak ya? Iya, sampai kita pasang payung untuk persiapan. Setelah persiapan sudah pasang payung semua, kita diperintahkan untuk naik ke pesawat. Oke. Dari naik ke pesawat, kita pada duduk itu sambil saling pandang mata itu. Kita hidup atau mati gitu aja, saling memandang. Begitu nggak tahu sama bel pesawat bunyi, bel lampu merah, kita udah dipersiapkan berdiri oleh jam master. Ini tali udah kita pegang, harness sudah kita pegangi, terus bel kedua lampu kuning. Kita kaitkanlah tali harness, tapi lama sekali itu. Saya itu maunya sudah cepet-cepet aja dah. Kita kaitkan ini harness sudah, baru pintu dibuka, lampu hijau, saya peloncat nomor 4. Nomor 1 Caraka, Caraka Peleton 2, Kopral 1 Bana, satu lagi Kopral Encang, Encang, Pak Encang. nomor 3 Capa Martadi Danton saya Kopral, operator radio, nomor 4, nomor 5 Kesehatan, Kopral Pardi. Jadi kita udah berdiri begitu go. Ini karena beban yang saya bawa itu terlalu berat. Saya ditarik sama jam master tuh, dilempar. Begitu dilempar. Berarti jalan pun kan susah Pak ya? Maksudnya di dalam sampai exit door-nya itu? Susah, ini terlalu berat. Kalau yang lain ya mungkin ya perlengkapan perorangan. Perorangan sama senjata. Ini senjata AK dah nyilang di dada. Radio di sini Pak? Radio saya di depan ya. Di depan. Karena payung utama di belakang. Payung bekal di sini? Apa? Yang lain untuk perlengkapan yang lain itu di bawah. Dengan tas payung itu. Tas payung. Begitu sudah, go terbang. Begitu loncat go, ternyata seperti punggung saya ini ditarik gitu. Saya lihat payung saya udah ngembang normal. Ternyata begitu mendarat saya tidak langsung nyangkut di kabel listrik tegangan tinggi. Untungnya kabel listrik itu mati. Ya. Begitu saya membuka ini, payung saya itu bolong-bolong. Tembak mungkin Pak ya? Ditembakin itu terupas mungkin atau pretnya. Begitu saya membuka ini bingung ya, mana ya saya buka dulu. Kunci payung mana, jadi bingung saya. Udah, saya menenangkan diri, lihat musuh pretend itu lari ke arah tai besi, saya lihat. Saya diam dulu. Begitu sudah kita buka, saya buka radio saya, monitor. Ternyata dengar fluid. Danton saya Capa Martadi nyangkut di pohon mangga. Nyangkut di pohon mangga. Her, sini. Saya langsung deketin. Musuh di rumah itu katanya. Langsung saya buka. AK saya buka, setengah magasin habis tuh. Untuk berontong itu rumah itu. Setelah saya berontong tembakan, sudah nggak ada itu. Udah, turun. Itu payung cadangan dibuka. Rancel buang dulu. Jadi maaf, Kopral minta capa. Rancel dibuang, AK dibuang. Nyambung payung cadangan. Itu masih nggak sampai. Udah loncat Pak. Gitu. Ya kebetulan loncat yang dipakai mendarat pantatnya dulu. Maaf Pak, tadi Bapak kan juga tersangkut di kabel listrik ya. Kan tinggi juga itu Pak. Ya tegangan tinggi kan. Berarti Bapak nyopotin, berarti jatuh ya, ke bawah Pak? Akhirnya begitu, saya goyang-goyang, payung agak itu. Baru saya turun dia sampai ke bawah. Jadi Bapak nggak melepas payung Pak ya? Belum. Jadi payungnya merosot ke bawah Pak ya? Ya. Tapi payung masih di atas, ini baru saya buka. Begitu sudah, saya ketemu Danton, ternyata datanglah kawan. Kopral Kohar. Pak, di sana musuh banyak katanya. Datang lagi Kopral Dirman, datang lagi ini Pardi Kesehatan. Di sana musuh banyak. Ya kita serbu. Saya Pak Martadi perintah nyerbu. Kok yang maju ke tempat sasaran musuh itu cuma saya dengan Kopral Kohar. Saya lihat musuh pada lari. Saya tembak rentetan lagi sama saya. Sambil gendong radio. Ternyata musuh tahu saya, karena itu langsung pakai baret merah kita.
kita terjun ini langsung Pakai beret merah. pakai beret merah. Begitu langsung saya dilempar granat. Kenalah mata saya ini. Oh. Nah, begitu saya lapor, Pak, saya kena. Hmm. Mundur katanya. Saya mundur. Itu mundur, si Kohar masih bertahan di pinggir sungai yang ke arah Tai Besi. Jadi saya mundur, dan saya terjun tuh di Kampung Bido mendaratnya. Bido Pak ya. Ya dengan begitu saya udah. Dari Dili sekitar berapa kilo kira-kira? Ya kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo Pak ya. Begitu sudah mundur, itu Danton saya itu bukan diobati atau mana, termasuk kesehatan ini bukan. Diambil obat merah ini. Diolesin gitu? Diolesin terus kasih Tensioplas. Tensioplas. Jadi saya itu matanya sebelah tutup gitu Pak ya? Karena perih matanya. Perih ya? Akhirnya tutup Tensioplas. Jadi saya hari pertama itu pakai Tensioplas. Tensioplas. Ya. Sudah itu siang dengarlah siaran itu bahwa jam ya setelah itu ke Dili ya diperintahkan oleh itu lewat yang saya monitor lewat radio, kita konsolidasi di Dili. Ya, atau yang perintah siapa yang saya dengan monitor. Terus saya merapat dengan dan ton saya itu Capa Martadi merapat ke pinggir jalan di pantai Dili itu. Pantai Dili ya. Ternyata kawan 2 orang gugur. Satu Koptu Ramdhani, satu lagi Koptu Buman. Itu gugur. Jadi kita laporkan perintah dari komandan supaya dievakuasi. Kita bawalah jenazah 2 orang itu di pinggir itu, dijemputlah itu mobil rampasan yang nyopir waktu itu dari kesehatan namanya Sutis, nah kalau tidak salah dijemput baru dibawa ke posko tanggal 5 itu. Nah, dilanjutkan kita merapat ke pinggir pantai itu, tapi tembakan masih gencar dari Fretel itu dari atas bukit itu. Iya. Pak, kalau yang waktu peristiwa Pak Mayor Atang Sutrisna gugur itu? Saya hanya monitor lewat radio saja kalau Pak Atang gugur. Oh, karena jauh, nggak beda lokasi ya, Pak ya? Kalau Pak Atang kan terjun di Kota, depan ya? gubernuran. Kalau saya 1,5 kilo lah kurang lebih dari itu. Jadi saya dengar bahwa Pak Atang gugur itu hanya. Begitu kita merapat sampai di dekat pelabuhan itu ada museum dulu. Kita tiarap sih berlima, saya, Danton, terus sama kesehatan, sama 2 caraka. Tiarap di pinggir pantai. Danton kita rebut itu gubernuran karena tembakan masih terarah dari gubernuran. Danton lindungi saya. Jadi saya tiarap sama Kopral Parti Kesehatan melindungi beliau lari ke tempat gubernuran. Saya tiarap di situ berdua sama Kopral Parti. Nah, begitu sudah sampai di gubernuran, Danton perintahkan dengan kode supaya merapat saya dengan Kopral Parti itu. Ternyata saya beban kan terlalu berat. Iya. Beban terlalu berat, Kopral Parti lari duluan. Dari kesehatan juga barangnya kan nggak berat kayak seperti saya. Dia lari duluan, jadi saya nggak berani. Jadi saya tiarap situ, di situ, tahu-tahu jam 3 sore lah kurang lebih. Di museum itu ada yang ribut. Saya juga ketemu juga oleh Baret Tijo, kali itu ketemu saya. Ribut situ, saya tembaklah kaca museum itu. Berantakan, keluar dia. 3 orang gadis keluar dari museum dengan 1 laki-laki. Langsung saya panggil, saya suruh di samping saya karena ibaratnya sebagai tameng saya. Jadi kalau umpamanya pretelin nembak saya, kan saya punya sandra gitu. Sandra, iya. Ya, jadi kurang lebih gadis itu umurnya kurang lebih 14 atau 13 tahun lah, 3 itu. Akhirnya sudah, itu begitu sudah agak sore, saya perintahkan untuk masuk ke tempat rumahnya dia. Tapi sebelum itu saya minta
air minum. Dia di tempat dia itu. Iya, iya, iya. Yang laki-laki dia suruh masuk, suruh ngambil, ternyata bukan dibawain air minum saya. Dibawain bir 3 kaleng, bir 3 kuda. Bir 3 kuda. Saya ingat banget tuh, bir 3 kuda. Langsung kalau mau saya dibawain air, saya suruh minum dia dulu, jangan sampai ini racun. Racun ya. Begitu sudah saya minum, dia saya suruh masuk. Begitu masuk, udah makin gelap. Saya masih belum berani keluar dari situ. Saya lihat ada yang tergeletak di pagar itu apa? Pelabuhan. Pelabuhan. Ternyata Sersan Omo Atmari gugur di situ. Jadi dekat dengan saya tiarap itu. Iya, iya, iya. Itu baru saya laporkan kalau di dalam pelabuhan ada yang gugur. Saya tidak tahu namanya. Siapa nggak tahu namanya, kamu di mana? Kata posko. Saya di pinggir pantai sendirian. Oke. Terus Pak, Pak Beni itu kan langsung ke Dili Pak ya? Betul, saya ketemu Pak Beni juga. Tanggal 7-nya apa tanggal 8 ya Pak? Kalau tidak salah Pak Beni tanggal 8. Tanggal 8 Pak ya, siang Pak ya? Tanggal 7 terjun, tanggal 8 Pak Beni meninjau Dili. Iya, iya. Kebetulan pasukan sedang berpatroli, Iya, iya. dengan Pak Martadi, Capa Martadi itu. Saya sendirian di pelabuhan Dili itu. Jadi Pak Beni itu lihat saya, Iya, saya iya. masih pakai bed para komando itu. Beliau bilang, lepas bed. Orangnya nggak banyak, senjatanya jenggel. Lepas bedmu. Akhirnya apa? Saya itu. Pak, waktu penerjunan di Dili itu kan Bapak ke sektornya kan pasti pindah-pindah Pak ya. Nah waktu ada pengalaman lain apa yang berkesan yang bisa Bapak jadi cerita sampai saat ini mungkin di sebuah tempat yang lain, di mana tuh Pak? Nah setelah Dili dikuasai, itu kita membantu Batalion 405 dari Kodam 4 Diponegoro untuk merebut GA. GA itu di jalan utama menuju ke Ailiu. Oke. Nah waktu merebut Ailiu kita tertahan sampai 3 hari dan logistik kita sudah tidak ada. Nah, dikontaklah sama Komandan Kombi, kalau Kombi B sudah kebagian logistik, mohon dukungan. Datanglah, seingat saya itu Kapten Bambang Mulyanto dengan Kopral Tarmut, itu ngirim logistik. Ya. Tapi dia tidak tahu situasi di situ. Kopral Tarmut begitu turun dari kendaraan mau ngirim logistik, saya kasih tahu jangan naik ke atas. Tapi karena tembakan gencar dia nggak dengar. Karena apa? Antena radio saya yang antena daun tuh putus, tinggal separuh. Iya, iya, iya. Akhirnya apa? Dia mau naik ke atas dikasih tahu nggak dengar, saya ambil batu. Saya lempar batu sama saya suruh balik. Dia bilang apa? Kowe dikirim sego malah ngantem watu. Jadi saya keluar bahasa Surabaya. Cok, musuh banyak. Itu baru dia melorot turun lagi. Nah dari situ kita datanglah yang Pak Luhut untuk membantu Kombi B dengan plus 1 peleton Pak Luhut, pimpinan Letnan Sunarko itu untuk membantu penyerbuan ke garis awal, mau menyerbu Ailiu. Nah datanglah timnya Pak Luhut itu naik ke ketinggian di mana saya sedang tiarap. Nah, Kombi beliau datang kan sudah gelap, kalau siang malah ketahuan ada gerakan pasukan. Begitu datang langsung apa? Kau jangan tiarap aja itu, rebut ketinggian. Nah kedengaran lah mungkin dari musuh itu langsung dibrebet tembakan. Pak Luhut beliau kaget. Tiarap kaget, radio saya diinjak ya beliau. Masuklah saya ke jurang. Oh jadi Bapak berarti di tebing Pak ya? Di tebing, masuk saya ke jurang. Semalam suntuk saya sendirian. Aduh tinggalnya. Tembakan di atas masih gencar. Masih gencar. Akhirnya apa? Udah. Radio batu baterainya juga udah soak juga. Sampai siang. Ternyata kurang lebih ya jam siang lah.
Saya lihat ada 2 orang. Ternyata kawan, yaitu Kopral Hursi dengan Kopral siapa? Begitu datang itu, lupa saya nama itu. Begitu saya panggil, akhirnya dia mendekati. Setelah mendekati saya, dia kok bisa begini? Saya bilang, tadi saya masuk ke jurang sendirian semalam suntuk, saya gitu. Kamu sudah sama kan gitu. Ya begitu, saya lupa namanya satu itu. Jadi dia ikutan merosot juga Pak ya? Ikut merosot juga dia. Begitu sudah, kira-kira jam 4 sore, radio saya hidupkan. Radio saya hidupkan, saya panggil lah komandan kompi, Pak. Maksud saya Pak Sinaga itu dulu, Letnan 1 Sinaga saya panggil. Ternyata yang jawab Pak Luhut. Kau di mana? Siap, saya di bawah di jurang. Kenapa baru hidup radiomu? Siap, baterainya swak gitu. Di mana kau? Sama siapa? Saya di bawah dengan Kak Kopral Hursi dengan Sarmin. Sarmin. Akhirnya apa? Udah. Ya udah. Kamu keluar dari persembunyianmu setelah matahari terbenam. Itu tembakan masih ada di atas itu. Menghambat gerak maju pasukan. Saya begitu matahari sudah terbenam, saya keluar bertiga. Begitu bertiga saya keluar itu peletonnya Letnan Sunarko. Itu sedang istirahat di situ. Tahu kalau karena dia monitor juga radio, kalau saya nanti keluarin. Begitu saya keluar dari persembunyian tuh, Her, kamu lanjutkan ke Dili, pasukanmu sudah ke Dili. Sudah berangkat. Sudah di Dili. Jadi Bapak ditinggal? Saya ditinggal. Akhirnya apa? Kalau Hursi kompi A, kompinya Pak Luhut. Mau melanjutkan merebut Ailiu. Iya. Nah saya, Kompi B. kompi B yang sudah mau istirahat di Dili. Nangis saya. Kalau yang satu Sarmin ini langsung lari. Duluan lah, saya berat radio. Terus terang, akhirnya apa? Dilalanya ditunggu saya di dekat tikungan rumah sakit Dili itu. Dili. Jauh Pak, Bapak lari itu Ya, lumayan jauh. Akhirnya bahu saya dipeluk. Bagaimana ceritanya? Ya saya ceritakan. Nah dari situ kompi Pak Luhut, kompi A merebut Ailiu. Kompi B istirahat. Untuk berikutnya gantian. Kompi B ngaplos diangkut truk menuju Ailiu. Tanggal 29 itu sudah direbut Ailiu. Akhirnya 29 Desember itu sudah direbut. Kompi B mengganti kedudukan kompi A di Ailiu. Nah kedudukan di Ailiu ini danki saya sudah diganti, Kapten Bambang Mulyanto itu. Dipanggil dan brigif untuk merebut satu ketinggian yang didudukin musuh. Nanti panggil lagi untuk menghancurkan gudang logistik di Lagu Aslawi. Nah yang terakhir yaitu merebut ketinggian ke arah Air Merah. Begitu itu briefing, Danton kumpul. Setelah Danton kumpul dikasih briefing, anggota kumpul semua dikasih itu. Tuh nanti ketinggian itu kita rebut. Di hati saya, ya Allah, kalau memang ini saya harus mati dan bener nggak surga di telapak kaki ibu. Kalau saya pulang selamat dari Timur, saya akan cuci kaki ibu saya minum airnya, saya pakai mandi. Ternyata saya pulang selamat, saya pulang ke kampung di Tuban, ibu saya tuntun sama istri saya. Ibu saya itu disiapin kursi, saya siapin bak, ibu saya nanya sama istri saya, karena ibu saya nggak bisa bahasa Indonesia, aku harus buat apa no? Saya bilang, wis mak menang wae. Dudukin, akhirnya kakinya saya cuci. Tahu sendiri orang kampung mana pakai sendal sih. Saya cuci, habis saya cuci, saya minum air, saya pakai mandi. Alhamdulillah.
Tapi maaf, ibu saya meninggal, saya 1 minggu baru bisa pulang. 7 hari baru bisa pulang. Karena saya pengawal Pak Harto, dan waktu itu Kapten Sapri sedang tugas ke luar negeri. Saya mendapat pesan, kebetulan ibunya sedang mengandung, saya ya itulah tugas saya waktu itu. Baik. Jadi 1 minggu saya baru bisa pulang. Baik, baik. 7 harinya ibu saya. Tapi sekarang ada rasa penyesalan. Tapi tidak apa-apa. Saya merasa bangga karena termasuk ibu saya cita-cita pengen saya jadi tentara. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ibunda husnul khotimah, Pak ya. Amin, amin. Baik, baik, amin. Terus Pak, tadi Bapak kalau nggak salah pernah cerita ke saya, Bapak pernah lihat terus makamnya Pak Atang, Pak ya? Ya, betul. Nah, Jadi saya begitu mau meninggalkan Dili untuk bergerak yang tempat yang lain, saya itu lihat makam Pak Atang Sutrisna, itu yang nomor 1, Pak Atang Sutrisna, nomor 2 itu Kopral Samsi, dan untuk berikutnya yang lainnya. Karena waktu itu yang gugur ada berapa banyak yang gugur. Iya, betul. Dimakamkan di depan pelabuhan, ada lapangan terbuka, dimakamkan di situ. nanti kemudian baru dipindah, Pak ya? Dipindahkan. Iya. Gitu. Nah, selepas dari operasi Seroja, Bapak kembali ke basis. Terus kalau nggak salah Bapak kembali lagi ke Dili, Pak ya? Ke Mananggala. Selesai dari basis 75, saya tuju sekolah Bintara. Saya masih pendidikan kurang sebulan, saya sudah diplot lagi. Masuk Nanggala 28, pimpinan Letnan 1 Prabowo Subianto. Masuklah saya Danru 2, Peleton 3. Gitu. Nah, tugas operasi dengan Nanggala 28 itu cuma 3 bulan. Ya. Karena berhasil menembak mati Presiden Fretilin Nicola Lobato. Lobato. Itu di daerah Maubese kecil. Itu gimana ceritanya sih, Pak? Jadi ceritanya kita pertama datang, itu langsung di airlift ke Kosu. Ya, jadi kompi Pak Prabowo itu dulu pakai heli kebanyakan. Heli drop, heli baru kita bergerak. Nanti ada berita lagi, kirim lagi di Sebada. Di drop lagi pakai heli. Iya. Nah, dari Sebada itu baru kita mencari informasi di mana Lobato. Nah, dari situ ada tim namanya tim Parikesit. Iya, Parikesit. Tim Parikesit pimpinan kalau tidak salah Mayor Andrian Sitorus. Tuh. Datang lagi Batalion 744 Komandan Batalion Pak Yunus Suspia. Iya. Panggilan radionya Sinta. Yang isinya tuh orang timur semua, Pak ya? Orang timur semua. Jadi dia tahu kalau ini yang mati ini Lobato tahu, kalau kita kan nggak tahu. Jadi itu. Nah, ceritanya Lobato dapat tuh gara-garanya apa? Pak Prabowo di atas, di ketinggian, sedang orientasi peta. Saya Danru 2 Peleton 3 sedang ngambil air. Ada berita radio bahwa kepala batu lewat, katanya gitu. Kepala batu? Bukan Lobato, kepala batu lewat. Nah, karena apa? Dari itu, Caraka tadi jadi TBO lah. Iya. Namanya Siko. Suruh ngambil air sama Kopral Parti, Siko. Korbi, ambil air Mayor, Korbi. Begitu dia turun, Papa, musuh barak Papa, kata gitu. Lari lagi dia ke atas. Lah, Parti si Sarti ini, kelompok kompinya Nanggala 28. Pak Prabowo itu dulu panggilannya Kancil. Nah, Pak, itu musuh lewat. Mana? Tuh di bawah. Baru Pak Prabowo perintahkan lewat radio, kepala batu turun. Baru kita kepung semua, tapi regu saya diminta oleh Pak Prabowo untuk bergabung dengan kelompok Kancil, kelompok kompi. Ya, saya gabung dengan Pak Prabowo. Jadi pengejaran Lobato itu saya mendampingi kelompok kompi. Tapi kawan kan udah kontak tembak. Iya. Ramai itu. Gitu.
Jadi setelah itu ternyata itu Lobato, kita diperintah Pak Yunus Jospia, perintah ini pembersihan. Tapi Pak, sampai tahu itu Lobato tadi ceritanya gimana Pak ya? Ya Lobato tahunya karena ini anak buah Pak Yunus, Pak. Yunus Oh. bahwa itu Lobato senjatanya itu M16. M16. Dan Lobato itu sebenarnya tertembaknya kakinya, kalau nggak salah. Dan dia bunuh diri dengan M16, nembak dia sendiri. Ya, jadi itu. Oke. Nah, peluru yang kena di kakinya itu peluru AK. Kalau yang di 744 itu SP. Oh, jadi Tapi kemungkinan yang kalibernya nembak sama, dari iya. RPKAD Pak? Iya. Kopasanda ya? Nah, begitu kita pembersihan, udah kita pembersihan di situ datang Pak Yusuf Panglima. Jadi yang ada di situ ya Batalion 744. Tapi itu ya inilah kita sebagai bawahan, hanya saya monitor sebagai komandan regu. Terus kita kembali ke pos kita masing-masing. Besok paginya diperintahkan oleh Kancil, Pak Prabowo itu adakan pembersihan lagi. Ternyata pembersihan ada yang ya kalau orang Jawa bilang gereng lah gitu, nempel di batu, senjata M16 disandarin di batu, terus jaket loreng. Kita laporkanlah ke Kancil. Kancil, saya laporkan, sudah dilaporkan. Siapa namanya? Kita kan nggak tahu siapa namanya. Akhirnya perintah Pak Prabowo bawa naik ke atas. Akhirnya kita bawa naik ke atas, sampai atas. Nah yang kenal ya ini, TBO kita, Tenaga Bantuan Operasi yang asli orang Timor, namanya Siko. Guido Suarez, papa katanya. Komandan kompinya. Komandan kompinya. Guido Suarez, nah gitu. Ternyata Pak Prabowo itu langsung dijemput heli untuk terbang ke Dili. Jadi jenazah Guido Suarez itu kita makamkan di situ juga. Oh, di situ juga? Iya. Oke. Nah, dari situ kita tugas cuma 3 bulan berhasil menembak mati Lobato. Langsung kita kembali ke basis. Dan suatu kehormatan buat saya, 2 orang, bulan Mei. Tahun masih 78 Pak ya? 78 ya. Bulan Mei 78 saya mendapat 79. 79. Saya mendapat perintah untuk pengawal pribadi Pak Harto, wakilnya Pak Adam Malik. Oh, oke. Saya dengan saya Sirsan 2, Bunyamin Sirsan 2, ngawal Pak Adam Malik dengan Pak Harto. Berarti masuk pas pampres Pak ya? Masuk pindah pas pampres? BP tapi. Oh BP, BP. Oke. Masuk pas pampres. Mungkin permintaan khusus Pak Prabowo mungkin Pak? Ya bisa jadi ditunjuk Pak itu Hermin yang mau itu. Iya. Jadi Walpri Pak ya? Walpri. Ya, di ring 1 berarti Pak ya? Komandan pengawal pribadinya itu Kapten Safri Samsudin. Oke. Ya. Nah, saya begitu bergabung laporan ke Pak Sawi. Ya udah kamu tugasmu ini dikasih arahan sama beliau tugasmu ini sebagai pengawal pribadi. Saya kan Bintara. Yang terkesan dengan Pak Harto. Ya kalau kita kunjungan ke Tapos, Iya. itu biasalah Bapak suka tegur sapa sama karyawan-karyawan yang merawat sapi. Yang saya terkesan dengan Pak Harto, saya jaga di lantai 2, cendana, sempat ketiduran. Bapaknya? Saya ketiduran. Pak Harto keluar pakai piyama, Pak kontrol hari Jumat. Hari Jumat tuh saya ingat. Pagi berarti Pak ya? Jam 1 malam. Oh jam 1 malam? Jam 1 malam kontrol Pak Harto. Ngantuk le. Ini senjata AK tak injek talinya. Tapi pistol sini saya. Ngantuk le. Wah siap. Udah kan. Wah besok saya dihukum sama Pak Sapri. Ternyata Pak Harto bijaksana. Nggak ada laporan. Alhamdulillah aman lah. Aman Pak ya? Iya aman. Itu kesan saya kepada Pak Harto. Itu Bapak Walprinya Pak Harto 79 berarti Pak ya? 79 sampai 84. Sampai 84. 84 Pak Adam Malik ganti, diganti Pak Umar Wiradi Kusuma. Saya ikut Pak Umar separuh perjalanan, terus saya sekolah perwira. Oke. Waktu Walprinya Pak Harto sempat ikut penugasan ke luar negeri juga Pak? Ke luar negeri belum pernah. Jadi Bapak di dalam negeri? Aja. Oke. Dalam negeri. Baik. Berarti masuk grup A itu Pak ya? Dulu belum ada grup. Belum ada grup Pak ya? Gabungan.
grup A, grup B itu Belum ada? Belum ada. Tahun 90 baru Jadi cuma penugasan aja Pak, Iya. Walpri ini apa, Walpri, ring 1, ring 2 iya, gitu Pak. Oh, oke, baik. Jadi gantian hari ini dinas kawal presiden, nanti 2 hari istirahat kawal wakil presiden. Jadi gitu. Terbentuknya grup A, grup B itu tahun 90 setelah saya perwira. Oh, baik. Iya. Nah, Bapak dulu, maaf Pak, dulu pernah cerita sama saya soal kebiasaan Pak Harto kalau lewat jalan tol Pak ya? oh ya, Soal itu saya WA, soal apa namanya, pengawalan Motoris. motor. Iya, motor. Gimana ceritanya itu Pak? Jadi dulu zaman Pak Harto itu kalau kawal motor, itu motor itu yang polisi maupun BM kita ya, itu hanya sampai ujung jalan tol. Maksudnya exit apa Berhenti Ya, motor, oke. langsung kawal depan. mobil? Mobil kawal depan dengan mobil PM. Tuh. Nah, dari sana di tempat ujung itu udah dijemput lagi. Di pintu Ada keluarnya pintu tol. keluar tol tuh. Motor udah ada nunggu. Motor dengan mobil lagi. Jadi sepanjang di jalan tol motor nggak ikut Pak ya? motor gak ikut. Makanya kemarin saya begitu Pak Jo, begini sekarang. Oh. Makanya ada yang ngeluh kan. Iya. Dulu zaman Pak Harto nggak ada. Jadi begitu kita masuk, motor berhenti di ujung jalan tol itu, langsung kawal depan, mobil polisi, mobil kawal polisi militer, yang itu, baru mobil vape, baru mobil pengawal pribadi. Saya di belakangnya. Iya. Nah, baru cadangan. Iya. Nah di situ. Nah dari situ. Pak sebentar Pak, saya flashback ke belakang sedikit Pak. Kembali ke Dili tadi Pak, 75. Saya jadi ngebayangin, potong sedikit Pak ya. Waktu Bapak terjun di Dili itu kan jam 5 pagi Pak ya. Iya. Itu kan take off-nya dari Madiun kalau nggak salah jam 11 malam. Jam 11 Betul Pak ya? lebih ya. Nah berarti kan Bapak di pesawat sekitar 4-5 jam. Iya. Dalam kondisi payung terpasang segala macam dan nggak bisa ngapa-ngapain. Katanya tuh cuma duduk selonjoran di... Iya betul. Nah itu gimana tuh Pak? Mohon maaf ya kalau misalnya kebelet kencing. Saya terus terang saya kencing di celana. Oh. Malah ada kawan saya, mohon maaf saya sebut, tapi sebut namanya nggak enak, orang Iya. almarhum. Itu berak di celana, BAB di celana. Jadi begitu dia terjun tuh, katanya yang deket terjunnya dia itu udah lalat. Ini betul. Itu makanya kalau ada orang katanya itu terkencing-kencing karena takut terjun. Sebenarnya bukan karena takut Pak ya, karena sekian jam nggak bisa ngapa-ngapain Pak ya. Saya terus terang kencing Iyalah di pastilah celana saya. kebelet itu. Kan nggak bisa lepas lagi Nggak kan bisa, ini udah boro-boro siap lepas, terjun. mau kemana? Itu Pesawat duduk di lantai Pak ya. duduk di lantai. Semua- Pesawat isinya kurang lebih 80 orang. 80 orang. Dingin berarti Pak ya. Penerbangan begitulah. segitu lama dingin sekali. Oke. Tapi kita hanya saling pandang ke kawan siapa yang nanti giliran. Iya. Nah kembali ke Pas Pampres tadi Pak. Tadi setelah penugasan Pas Pampres di Walpri, Bapak secapa Pak ya? Ya, Sekolah perwira. ya. Tapi terus Bapak kembali balik masuk ke Pas Pampres lagi atau kembali ke Nah, Baret Merah? Ke Baret Merah, ke Oh. grup 1 di Serang. Oh iya. Dari situ tahun 89 itu ada permintaan lagi Pas Pampres. Ya permintaan Pas Pampres pakai testing lagi. Dites lagi psikotes ya di ini di Bogor. dekat Jalan Sarjo tuh. Dulu Bais di situ. Oh iya. Nah, itu. Tebet. Di Tebet. Saya dulu sudah tidak pengen masuk Pas Pampres. Saya pengen jadi Dan Ramil saya. Ternyata nasib harus Kembali ke Pas Pas Pampres lagi. Jadi karena ucapan saya sendiri saya dosa mungkin ya, jadi nggak terkabul. Jadi Nggak Dan terkabul. Ramil itu. Jadi saya masuk Pas Pampres ya alhamdulillah saya bisa ke luar negeri ke Pas Pampres. Itu. Ikut Pak Harto lagi Pak, ngawal Pak Harto. Bukan, ikut Pak Tri Sutrisno, Pak Darmono. Pak Darmono Wapres Pak ya. pertama ke Beijing, kedua Pak Tri Sutrisno ke Australia. Nah, ke Australia waktu Pak Tri sana saya tim advance. 10 hari saya di Mendahului. Sydney sama di Canberra. Itu Datang duluan, pulang belakangan Pak ya. Iya, jadi namanya preterin-preterin ada di sana demo ke Bapak. Tapi kita kan dah koordinasi dengan Iya. kapal sana. Dari situ sama Pak Tri ke Brunei Darussalam. Brunei juga. Darussalam. Undangan ulang tahun Sultan. Brunei.
Dari situ terus kita ke Itali sama Pak Habibie, Wakil Presiden. Oh, Wakil Presiden. Nah, setelah dari Itali ada perintah saya itu bulan Mei 98 ada perintah untuk ngawal mantan Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno. Tapi karena 98 itu masih Pasca. rawan-rawannya, saya dipertahankan tetap ikut Pak Habibie. Jadi waktu peristiwa lengser Pak Harto itu, tanggal 21 Pak Harto mengundurkan diri, tanggal 22 pengumuman menteri, saya masih mendampingi Pak Habibie. Jadi terus berikutnya saya surat perintah, saya harus mengawal mantan Wapres ikut Pak Tri Sutrisno. Pak Tris, sampai tahun berapa Pak? Sampai tahun 2002. Dan Pensiun sendiri tahun berapa Pak? pensiun 2002. Oh, pas Pensiun sampai sudah. jadi sampai pensiun Ya, Bapak tuh ngawal Pak ya, Tri Pak ya? Tapi anggota saya sampai sekarang masih di Pak Tri satu orang. Masih di Pak Tri Pak. Ya. Dan alhamdulillah saya dengan Pak Tri, beliau perhatian lah. Saya sekarang tinggal di komplek Pas Pampres masih, tapi saya dikasih hadiah rumah Pak Tri Sutrisno di Jonggol. Oh, karena dulu Jonggol itu mau jadi ibu kota. Jadi Pak Tri bikinkan rumah di sana untuk seknek dengan untuk pengawalnya. Bagian dapat sana. Dan saya tahun 2000 dapat perintah untuk menjalankan ibadah haji dari Pak Tri. Dari Pak Tri juga Pak ya? Iya, dari Pak Tri. Jadi banyak kesan dengan Pak Tri Pak ya? Iya. Sampai sekarang masih ada hubungan baik dengan Pak Tri? Sampai sekarang kalau pas ada itu saya suka yang ke anggota yang satu itu, Pak disuruh ke Bapak. Seperti Lebaran tahun yang lalu silaturahmi Pak ya? ini, masih silaturahmi ya? saya untuk menerima tamu juga di kediaman Imam Bonjol. Bonjol ya, betul. Alhamdulillah. Oh, baik. Terus berarti sejak 2000 sampai 2002 Pak ya? Tadi pensiun. Nah, terus setelah purna dari TNI, kegiatan apa ini Pak? Saya kegiatan di rumah ya hanya ini aja untuk menyibukkan di sendiri, jangan sampai kita stres ya. Saya ada tempat yang kosong di komplek tuh, saya nyangkul, nanam pisang. Berkebun Pak ya? Berkebun. Pisang, dan itu pun dinikmati oleh kawan-kawan. Termasuk ya yang ngasih ini villa di sini ini kebagian juga. Kalau panen Pak ya? Kalau panen ya. Jadi begitu. Kalau dengan teman-teman itu masih ikut kan ada perkumpulan Purnawirawan Angkatan Darat Pak ya? Saya hanya veteran aja. Oh, veteran. Veteran aja yang itu. Kebetulan di veteran itu kan ada tunjangannya. Ya cukup untuk membantu saya pensiun. Iya. Dengan tunjangan veteran itu cukup lah untuk itu, hanya untuk hidup 1 bulan itu aja. Ya kadang-kadang kalau untuk kawan, tuh Pak Ermin ke kantor, nah baru saya itu. Kalau veteran Seroja itu dapat bintang sakti nggak Pak ya? Nah justru itu. Kita bertempur habis-habisan, langsung di tengah kota menghadapi Tropas, pretelin, bintang sakti nggak ada. Jadi jatah saya nanti di Ciledug kalau mau. Kalau meninggal? Di Taman Makam Bahagia. Iya Ciledug betul. Jadi kalau nggak itu ya kita cari di kampung aja lah, kita meninggalkan di mana aja. Iya. Tergantung amal perbuatan kita aja. Iya betul. Iya. Oke. Jadi saya pensiun juga asli, tidak ada pangkat penghargaan, nggak ada. Ya mayor aja. Kalau sekarang kan ada, begitu pensiun dapat penghargaan, mau mayor, letkol. Gitu. Anumerta atau Anumerta, gitu. Letkol. Iya, ini enggak ya tetap aja mayor saya. Kalau yang tadi operasi Nanggala 28, Nanggala 28 itu nggak ada kenaikan KPLB Pak ya? Nggak ada ya Pak? Ya, kita dapat ini piagam Seroja aja. Jadi saya punya piagam Seroja itu 4. Oke. Pertama dipimpin oleh Pak Gito itu, Nanggala 5. Kedua dipimpin Letnan 1 Prabowo Subianto. Iya. Ketiga dengan Kapten Hotma Mangarap Panjaitan. Keempat dengan Kapten Joy Siotang. 4 kali itu tahun 88
88. Ya, itu terakhir saya. Baru kita pindah ke Pas Pampres. Jadi tadi kalau di total Bapak itu mulai jadi tentara itu kan tahun 66 Pak ya. Iya. Pensiun 2002 Pak ya. Jadi pengabdiannya itu sekitar 30 tahun Pak ya. Kurang lebih segitu. Kurang lebih Pak ya. Luar biasa. Nah, terus kalau sebagai katakan senior Pak ya, sudah pernah mengalami operasi militer Pak ya. Kalau pesan Bapak kepada generasi muda TNI, prajurit, khususnya Baret Merah itu seperti apa Pak? Ini kepada terutama untuk Kopassus ya. Ya. Pesan kepada generasi penerus Kopassus. Saya pesan lanjutkan perjuangan, pegang teguh jiwa Korsa, dan pegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Itu aja. Oke. Yang penting. Dan jangan lupa tugas yang diberikan kepada negara, janji prajurit komando tetap kita pegang teguh. Karena apa? Komando Pak ya. Janji prajurit komando itu adalah memotivasi kita lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Tuh. Siap Pak. Baik, mungkin begitulah obrolan santai kita ya pada siang ini dengan Mayor Pur Hermintoyo. Beliau tadi menceritakan beliau menjadi prajurit TNI itu tahun 66, pensiun tahun 2002, mengalami begitu banyak pengalaman. Beliau juga melewati periode yang era masih transisi Orde Lama ke Orde Baru, terus transisi dari Pak Harto ke Orde Reformasi, sampai detik ini alhamdulillah beliau masih sehat walafiat. Dan saya juga tahu pasti Pak Hermin itu sangat-sangat aktif, masih suka, pokoknya masih tidak mau, walaupun sudah purnawirawan, tapi tidak mau terjebak oleh tidak mau terjebak dalam kebuntuan, tidak mau hanya vakum di rumah, tapi tetap ingin bergaul, bersilaturahmi dengan siapapun. Itu saya kira nilai positif yang bisa kita petik dari seorang Bapak Hermintoyo. Semoga pengalaman sedikit berbagi cerita dari Pak Hermintoyo sore ini, siang ini, semoga bisa bermanfaat. Mungkin satu lagi. Ya, siapa? Saya sampaikan, saya Hermintoyo, lahir di Tuban, 15 April 1946 sebetulnya. Tapi waktu pendaftar militer tahun 19 di pendaftaran militer, saya lahir 1947. Harusnya 46. Ya. Jadi setahun. Dan setahun. tanggal kelahiran Bapak beda sehari dengan ulang tahun Kopassus. Nah, ulang tahun Kopassus 16 April, kalau saya 15 April. Ya, berarti Bapak tuh sejak lahir memang sudah ditakdirkan Baret Merah, Pak. Komando, Pak. Komando. Oke, baik, selamat sore. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Komando. Komando.